apapun yang dilakukan orang-orang rumah, orang tua, itu pasti akan jadi sesuatu yang bikin mereka pengen coba. Hari ini ke ASBSD ada talk show mengenai parenting sama unlimited inspiration. Kalau aku, ya pastinya namanya rumah kan tempat tinggal. Kita pasti pengen segala sesuatunya yang ternyaman buat rumah, tempat kita menghabiskan waktu, istirahat bersama keluarga, jauh dari mana-mana tapi di dalam satu rumah, satu atap. Jadi pengennya yang ternyaman, yang enak dilihat, yang bisa membuat kita rindu akan rumah gitu. Lanjut aja tuh the point. Iya tuh the point. Tentang yang kemarin bisa dikatakan kayak dia nggak cukup ini ternyata memang Mel bisa juga seperti apa? Ya kan cuci piring kan gampang. Biasanya sih namanya anak tuh kayak anak itu kan peniru ulung gitu ya. Jadi kayak apapun yang dilakukan orang-orang rumah, orang tua, itu pasti akan jadi sesuatu yang bikin mereka pengen coba lakukan gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua ya memberikan contoh yang baik dengan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah. Ya salah satunya cuci piring, nyapu, beberes, merapikan kembali mainan kalau habis main, ngambil baju pelan-pelan biar nggak berantakan. Terus penggunaan kamar mandi juga yang bersih, di flush, shower, segala macam, semuanya sih kayak semua hal, semua aspek gitu pasti dimulai dari rumah kan, karena anak-anak pasti belajar dari orang tuanya, dari rumahnya, dari lingkungannya gitu. Artinya memang diri kamu sudah belajar sedetail mungkin atau dia hanya melihat itu aja sih? Sebenarnya sih kalau ngajarin enggak, nyuruh juga enggak. Kadang mereka ngelakuinnya karena mereka pengenan ngelakuin aja gitu. Dan aku nggak mau sampai misalkan nyuci piring jadi beban juga buat mereka kan. Jadi mereka ngelakuin nyuci piring tuh kadang just for fun gitu. Buat kayak pengen coba nih kok nyuci piring biar bersih kayak gimana ya gitu, biar kayak apa sih cuci piring tuh. Kayak anak aku yang kecil sekarang udah mulai tuh, sekarang suka cuci wastafel dia. Jadi dia bersihin wastafel gitu kan, aku suka wastafel bersih. Jadi dia kalau ke kamar aku dia suka bersihin wastafel, nanti dia suka ngeflushin toilet gitu. Jadi kayak kayak ya tercontoh dengan baik lah ke anak-anak gitu. Jadi makanya ya sebisa mungkin kita sebagai orang tua memberikan contoh-contoh yang positif gitu, biar anak juga mencontohnya yang baik-baik. Kamu memberitahu nggak sih kayak semacam dulu cuci piring itu kan takutnya ada yang pecah segala macam, harus berhati-hati ya seperti apa? Kalau aku sih sebenarnya khawatir pasti lebih ke kalau pecah nanti kena tangan. Kalau piring atau mangkok pecah ya nggak apa-apa, gelas pecah nggak apa-apa. Cuma yang penting jangan sampai kena tangan, itu aja gitu. Jadi bukan lebih ke materinya tapi lebih kepada keselamatan anaknya gitu. Jadi yang pasti ya kalaupun mereka melakukan hal-hal yang mereka pengen lakukan, ya tetap kita sebagai orang tua kita kasih guidance buat hati-hati, kasih tahu caranya, contohin caranya yang benar gitu. Jadi mereka pun mencontohnya juga nggak asal-asalan gitu. Kemarin juga rekam CCTV pengen jatuh dari kolam renang, pengen nyebur Bukan jatuh ke kolam renang, tapi ada di sini terekam. Iya, sebenarnya itu bukannya dia terjatuh, bukan, tapi dia menjatuhkan diri. Karena itu nggak terjadi sekali, 2 kali, itu terjadi hampir setiap hari, sehari bisa
bisa 2-3 kali gitu. Jadi emang anaknya senang berenang gitu. Dan namanya anak kecil ya, semakin kita larang, semakin dia pengen coba-coba. Makanya kalau lihat di CCTV-nya tuh ada gambar adegan di mana Don ngelihat kiri kanan dulu, gak ada orang. Mungkin kita lagi meleng, dia lari gitu. Tapi meskipun begitu ya kita juga pasti sebagai orang tua kita pantau anak kita dengan pastinya nggak akan ngebiarin anak untuk main sendirian juga di kolam berenang. Dan pastinya udah selalu titip pesan ke orang rumah, terutama suster untuk make sure Don nggak sendirian di kolam berenang gitu. Terus juga yang paling terpenting adalah anak juga kita bekali kemampuan untuk berenang. Jadi hampir setiap hari juga berenang sama kakaknya, belajar renang. Terus kalau Vincent lagi bisa berenang, Vincent yang ngajarin berenang langsung gitu. Jadi anak terbiasa untuk berenang gitu. Terus dari umur berapa ya? Mungkin 3 bulan itu Don udah ikut kelas renang baby gitu. Jadi kayak memang udah terbiasa sama air gitu. Jadi sebenarnya aku sebagai orang tua ya pasti khawatir lah kalau misalnya anak aku belum bisa berenang, terus tiba-tiba kita punya kolam berenang, pasti kan membahayakan anak gitu. Tapi di mana aku sebagai orang tua ya berusaha untuk membekali anak dengan les renang gitu. Jadi supaya anak juga terbiasa untuk kalau dia ke tempat dalam, dia terbiasa untuk mencari tangga untuk istirahat atau apa gitu, karena emang udah biasa berenang gitu. Was-was nggak sih sebagai orang tua, apalagi kan kalau lepas dari babysitternya gitu, misalkan telat sedikit aja gitu. Untuk tips sama ibu juga di rumah kalau CCTV itu memang penting juga loh. Iya CCTV penting, tapi yang terpenting adalah membekali anak-anak dengan misalkan ya ibaratnya persoalan kolam berenang lah ya. Persoalan kolam berenang ya anak-anak dibekali dengan ilmu berenang gitu. Jangan juga udah tahu punya kolam berenang tapi anaknya nggak diajarin renang gitu kan juga bingung ya gitu. Jadi ya kalau kita punya kolam berenang, anaknya diajarin renang, dibiasakan untuk berenang gitu. Jadi ya tahu bahayanya gitu. Kadang juga kalau aku sama Vincent kita berenang bareng, Don juga kita kasih tahu bahwa ini tempatnya dalam nih, kita bawa ke tempat dalam terus kita lepas untuk ke pinggir. Jadi dia terbiasa untuk menyelamatkan diri gitu. Dan ya itu kan proses ya, mungkin dia belum bisa berenang yang sejauh 5 meter, baru bisa yang 2 meter, yang nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan seiring waktu kita tetap ngelatih anak untuk bisa mandiri, bisa berhati-hati di kolam berenang gitu. Terakhir itu mbaknya dikasih apa sih, reward apa maksudnya karena sudah menyelamatin Don itu? Itu Don bukannya terjatuh atau bahaya, enggak, dia lagi main. Dia itu hal biasa banget tiap hari itu terjadi gitu. Jadi bukan yang kayak dia lagi kecelakaan atau kelelep, bukan sama sekali. Itu nggak mungkin juga lah aku share kalau anak kelelep gitu. Maksudnya aku share itu karena emang Don itu seaktif itu, secinta itu sama air gitu. Dia begitu lihat rumah pulang, lihat kolam berenang, bawaannya pengen lompat aja gitu. Tapi mbaknya kan sigap banget gitu selamatin gitu Pak. Ya kalau sigap ya memang harus ya, memang susternya khusus buat Don gitu, nggak ngapa-ngapain juga. Jadi kerjaannya ya memang harus ada di samping Don kan untuk membantu gitu. Cuma aku bilang sama sus kalau anak sebenarnya nggak usah terlalu ditempelin, biar anak juga terbiasa nggak nempel sama susnya gitu, nggak bisa belajar tetap mandiri gitu. Jadi ya kadang kalau kayak gitu ya kelepasan dikit, misalkan jarak kayak dia udah tiba-tiba nyemplung, ntar susnya baru nyamperin gitu. Kayak gitu kayak normal sih gitu. Tapi aku tetap wanti-wanti orang rumah, tetap wanti-wanti Don, setiap renang harus izin dulu mama, kasih tahu suster gitu. Jadi Don juga nggak terbiasa untuk kalau mau berenang tuh harus izin gitu. Aku juga tetap ajarin anak untuk minta izin gitu. Terima kasih. Terima kasih.